Halo, berjumpa lagi dengan Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana untuk menjadi A students atau merubah yang tadinya nilai C menjadi A. Nah, apa saja kiat-kiatnya, apa saja rahasianya? Mari disimak bersama. Oke, yang pertama adalah kalian harus buat rencana atau set up goals istilahnya ya. Jadi membuat goals, membuat tujuannya kalian mengambil mata kuliah itu apa. Nah, settingnya di sini, di mind ini adalah, oh, aku mau, of course, tahu materi tersebut, tapi juga dapat nilai bagus. Oke, karena bisa juga tahu, tapi dapatnya C. Nah, yang kali ini adalah tahu plus dapatnya A. Oke, dan juga untuk kalian yang ingin memperbaiki IPK. Oke, jadi setelah dibuat goals-nya apa, jadi oh aku mau dapat A, ditulis, oke, ditulis, kemudian di ranking itu mata kuliahnya dari yang susah ke yang gampang. Nah, gimana taunya itu yang susah dan gampang? Nah, yang susah itu bisa dilihat dari silabus atau mungkin dari kakak-kakak kelas, teman-teman, jadi gosip itu didengarkan ya kalau untuk yang masalah begitu ya. Jadi kalian tahu bisa meranking karena kalian harus menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar yang mata kuliah yang lebih susah gitu ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Nah, setelah taruh di situ di buku harian itu tadi, nah kalian sudah lumayan lah sudah terorganisir kan jadinya apa-apa yang mau dilakukan. Remember, bukan mencatat di HP atau mencatat di komputer, ini betul-betul ditulis dengan tangan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kalian itu menulis dengan tangan, apa-apa yang harus diingat, apa-apa yang akan direncanakan, itu masuknya kepikiran itu 50% lebih tinggi dibandingkan kalau ditulis di komputer atau di HP. Jadi ini salah satu hal yang teknologi belum bisa merubah hal yang seperti itu. Oke? Nah, yang kedua, jangan nervous, oke? Goalnya sedikit demi sedikit. Kalau misalnya semester sebelumnya itu banyak C-nya, ya jangan langsung mau membabat A ya. Jadi mungkin B dulu. Jadi misalnya buat mata kuliah yang gampang-gampang bisa dapat A, yang agak susah ya B, nggak apa-apa ya. Jadi slowly. Karena kalau kalian itu nervous, gugup, kemudian nggak enak rasanya tuh gelisah terus, itu juga mempengaruhi daya pikir kalian dan mempengaruhi uh, daya ingat serta kemauan untuk belajar ya. Jadi nggak usah terburu-buru tapi juga jangan terlalu rileks ya. Jadi sedikit demi sedikit misalnya semester besok itu perbaikan oke A kemudian BB gitu ya. Nah, semester besoknya lagi baru AA B misalnya seperti itu ya. Jadi slowly, gradually. Yang ketiga adalah kenali dosennya ya. Kalau kalian datang ke kelas, nah jangan titip absen ya, betul-betul datang ke kelas, kemudian temui dosennya, kemudian bertanya tip-tips tadi untuk dapat nilai bagus di mata kuliah Bapak atau Ibu apa ya saya akan mengikuti. Nah, itu dilakukan seawal mungkin ya. Jadi ketika hari pertama masuk ya, kan ada silabusnya. Nah, itu minggu pertama tuh kalian sudah mulai menghadap beliau ya, menanyakan study tips untuk sukses di mata kuliah tersebut itu apa saja ya. Kemudian yang keempat adalah partisipasi di kelas. Dosen itu akan recognize kalau mahasiswa itu suka aktif di kelas. Jadi kalau misalnya murid di dalam kelas itu banyak sekali, biasanya dosen akan mengingat siapa yang aktif ya. Tapi perlu diingat, aktifnya bukan tong kosong. Jadi harus betul-betul kalau punya pertanyaan related to the content of mata kuliah tersebut ya. Dan karena memang kalian itu tidak mengerti, oke? Kita bisa tahu sebagai dosen kalau mahasiswa itu cuma mau tanya tapi nggak ada isinya dibandingkan tanya yang serius ya. Jadi itu perlu supaya kalian itu dikenal oleh dosen sehingga kalau nanti kalian punya pertanyaan itu juga dosennya dengan enak menjawab karena kalian begitu aktif. Kemudian
Yang kelima adalah, nah, pada saat dosen sudah memberikan silabus, itu kan sudah ada tugas-tugas ya, dengan deadline-nya kapan kapan kapan. Kalian mengumpulkan seawal mungkin. Nah, ketika kalian mengumpulkan seawal mungkin, tanya dulu sama dosennya, "Bu, boleh nggak saya ngirim tugasnya itu awal?" Gitu. Atau ketika kalian memberikannya awal, sambil tanya sama Bapak Ibu dosen, "Bapak Ibu, bisakah melihat hasil kerjaan saya ini, apakah ada yang perlu diperbaiki supaya nilai saya memenuhi standar Ibu dan Bapak?" Begitu. Jadi yang ramah, yang pleasant, yang supel gitu ya. Jadi seawal mungkin supaya kalau dosennya itu, "Oh, ini ada yang kurang nih, Dek. Ini perlu ditambah begini, ini perlu ini." Itu jadi keuntungan kalian kan mendapatkan kritikan itu sehingga bisa diperbaiki, nilainya lebih bagus. Oke? Kemudian juga, nah, harus punya sistem belajar yang bagus. Jangan jadi prokrastinator. Jangan itu sistem apa ya namanya? SKS ya. Sistem kebut semalam. Oh, oh, no, 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 no. Karena ini terbatas. Juga jangan begadang sebelum ujian. This is not good, oke? Okay? Karena menurut penelitian, kalau kalian begadang ya, walaupun belajarnya banyak berjam-jam gitu ya, kemudian besoknya ujian banyak yang lupa karena kalian teler ya, kalian nggak fresh. Kemudian juga ini, kalian mungkin senang belajar kelompok ya, itu bagus sekali karena bisa saling apa namanya, saling melihat apakah catatan kita lengkap atau tidak. Kemudian ada teman yang mungkin senang mengajari ke teman yang lain, jadi ada keuntungannya juga ya. Nah, tetapi tergantung kalian. Kalau saya dulu zaman kuliah, saya itu tidak bisa belajar kelompok kalau waktunya itu sangat mepet dengan ujian. Jadi saya juga senang belajar kelompok kalau saya sudah siap. Jadi kalau misalnya 3 hari sebelum ujian saya sudah siap ya, sudah belajar, itu diajak belajar barengan mau, untuk tanya jawab mau. Tapi kalau saya tahu saya itu belum menguasai materi, kemudian diajak belajar bersama, saya akan stres sekali karena, aduh kok teman-teman pada siap, aku belum. Nah, jadi selalu melihat diri sendiri karena kan kemampuan orang masing-masing berbeda ya. Jadi ukur-ukur sendiri ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, jangan belajar di tempat yang sama terus-terusan. Jadi misalnya kalian di kos-kosan gitu ya. Jangan terus-terusan di situ karena bikin bosan, kemudian juga jenuh. Belajar di tempat lain, misalnya ya belajar di perpus ya, kemudian belajar mungkin di kafe atau mungkin belajar di rumah tetangga, nggak tahu ya. Kemudian belajar di teras mungkin ya, atau belajar di park, jadi pergi ke park, kemudian ada um, tempat duduk yang asik ya. Kalau cuacanya cerah duduk di situ, asal nggak banyak nyamuk aja ya. Jadi berbagai tempat, kemudian juga mungkin kalian belajarnya itu jangan, nah ini yang kedelapan, jangan satu subjek itu selama berjam-jam gitu, ya. Jadi bervariasi misalnya ya, misalnya sosiologi 1 jam, kemudian 1 jam lagi mungkin belajar tentang matematik, 1 jam lagi mungkin belajar tentang agronomi, kemudian 1 jam lagi mungkin belajar tentang agama, misalnya seperti itu. Jadi dibagi-bagi, makanya itu buku yang tadi tuh, yang isinya rencana itu harus selalu dibawa kemana-mana, jangan sampai hilang ya. Jadi ingat, selalu menuliskan apa-apa di situ yang dalam rangkaiannya dengan belajar, proses belajar kalian ya. Kemudian juga jangan lupa take a break. Jadi jangan belajar misalnya selama 3 jam terus-terusan atau 5 jam terus-terusan begitu. Jadi misalnya ya 30 menit belajar, kemudian take a break ya. Take a break-nya bisa dengerin musik, apa makan snack atau talking sama orang tua, sama temen, talking di telepon, texting, tapi jangan kebablasan ya, karena kalau sudah di sosial media kan nanti suka lupa. Atau mungkin 50 menit kemudian istirahat, seperti itu ya, atau senam-senam sedikit, yoga. Jadi bervariasi kegiatannya dalam suatu kurun waktu. Karena percuma ya, belajar terus tapi nggak masuk kalau tidak ada break. Kan otak itu juga perlu istirahat. Kemudian juga minum minuman yang sehat, makan makanan yang bergizi ketika belajar itu jangan lupa.
Kemudian yang ke-10. Nah, ini untuk bahan-bahan, ujian atau materi yang diberikan dosen, itu kan di-print, ya. Jadi dalam bentuk PDF misalnya di-print, dalam bentuk PowerPoint di-print, semuanya di-print. I know it's very hard karena ya nge-print itu kan ada paper ya, jadi perlu biaya. Tapi menurut penelitian, kalau kalian membaca PDF dalam bentuk tulisan ya, dalam artian print out ya dibandingkan di komputer di layar memang free ya, itu bisa meningkatkan kemampuan otak kita mengingat informasi tersebut sampai 50 to 60%. Nah, kalian bisa menggarisbawahi pakai warna-warna pulpen yang merah, hijau, ya, kuning atau pakai Stabilo Boss zaman dulu itu ya. Jadi pakai warna kuning, biasanya saya kuning sama pink saya tuh sukanya ya, dibandingkan yang biru karena membuat tulisan itu jadi dark nggak kelihatan. Nah, itu tip-tipnya ya, ada 10 tip yang kalian harus lakukan ya. Saya summary-kan ya. Yang pertama adalah set realistic goal atau tujuan belajar mata kuliah itu apa? Yaitu dapat nilai A. Oke. Yang kedua, uh, slowly ya. Jadi developing planningnya itu slowly, jangan nervous terus gerusu-gerusu karena kalau gerusu-gerusu ya itu tadi jadi nggak bisa smooth belajarnya. Yang ketiga, itu ketemu dosen, tanyakan study tip untuk sukses di mata kuliah tersebut. Kemudian partisipasi di kelas, jangan titip absen. Yang kelima adalah kerjakan tugas, kumpulkan seawal mungkin sehingga dapat feedback dari dosennya juga seawal mungkin. Yang keenam, sistem belajarnya yang benar, no SKS. Oke, bisa belajar kelompok atau mandiri tergantung pilihan. Yang ketujuh, belajarlah di lingkungan yang berbeda, berganti-ganti supaya tidak suntuk, tidak jenuh. Yang kedelapan, jangan menghabiskan waktu terlalu lama berjam-jam hanya untuk subjek yang dipelajari, ya. Jadi otak kita perlu ada variasi juga dalam belajar. Yang kesembilan adalah kalau belajar itu jangan terus-terusan berjam-jam, tapi 30 menit istirahat. Ya mungkin istirahat 5 menit, kemudian 50 menit istirahat 10 menit seperti itu. Jadi otak itu tidak panas gitu. Yang ke-10 adalah semua bahan materi yang akan dipelajari itu di print out sehingga kalian bisa membuat underline, bisa membuat highlight. Nah, itu yang bisa meningkatkan daya ingat kalian dan juga buat summary dari materi tersebut dengan tangan tulisannya. Kelihatannya capek tapi itu bermanfaat. Oke, selamat berjuang. Saya yakin kalian pasti bisa melakukannya. Nah, kalau kalian sudah memakai trik-trik ini, tolong komen ya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai bertemu di video mendatang. Bye-bye.